Hai guys, di video kali ini kita akan membahas bab hasil kali kelarutan atau KSP. Pertama-tama, kita bahas mengenai kelarutan atau yang disimbolkan dengan S dari kata solubility. Pada bab ini, kita akan lebih berfokus pada kelarutan dari senyawa garam. Nah, kira-kira bagaimana ya senyawa garam bisa larut dalam pelarutnya? Mari kita simak penjelasannya. Misalnya, terdapat suatu wadah yang berisi sejumlah tertentu air. Lalu, kita masukkan suatu senyawa garam ke dalamnya. Kemudian, partikel-partikel garam merupakan zat terlarut dan akan terhidrasi oleh molekul air yang merupakan pelarut. Saat proses hidrasi, partikel garam akan terdisosiasi oleh molekul air, di mana muatan parsial negatif pada atom O dari air akan menarik muatan positif dari garam. Dan sebaliknya, muatan parsial positif pada atom H dari air akan menarik muatan negatif dari garam, sehingga terbentuklah ion-ion garam dalam air. Namun, apakah semua senyawa garam terdisosiasi sempurna dalam air? Jawabannya tidak ya guys. Contohnya yaitu AgCl. Jika padatan AgCl kita masukkan ke dalam air, hanya sebagian kecil partikel AgCl akan terdisosiasi membentuk ion Ag positif dan Cl negatif, akibat gaya hidrasi air yang lebih kecil dibandingkan dengan gaya tarik Ag positif dan Cl negatif. Dan ion-ion tadi dapat bergabung kembali membentuk padatan AgCl. Inilah mengapa reaksinya bisa membentuk kesetimbangan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu senyawa garam dalam air guys. Misalnya suhu, di mana jika suhu semakin besar, maka kelarutan garam akan meningkat. Bisa juga dari faktor pH guys, serta adanya efek ion senama yang nanti juga kita akan bahas dalam bab ini. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa mendefinisikan kelarutan, yaitu banyaknya jumlah zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Nilai kelarutan ini didapatkan dari jumlah maksimal zat terlarut yang berhasil dilarutkan oleh pelarut. Dan larutannya merupakan larutan yang bersifat jenuh. Karena kelarutan ini juga menggambarkan konsentrasi zat dalam larutan, maka satuannya juga adalah mol per liter atau molar. Kita lanjut ke tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Karena reaksi pelarutan senyawa-senyawa garam yang tidak mudah larut membentuk kesetimbangan, maka kita bisa menentukan tetapan kesetimbangannya. Tetapan kesetimbangan disimbolkan dengan K ya guys, dan karena berhubungan dengan hasil kali kelarutan, maka disimbolkan dengan KSP. S-nya merupakan solubility dan P-nya merupakan produk. Di sini, kita akan bahas beberapa contoh rumus KSP dari beberapa senyawa garam berdasarkan jumlah ionnya. Yang pertama, jika senyawa garamnya terdiri dari 2 ion, misalnya AgCl, terion menjadi Ag positif plus Cl negatif. Bila diketahui kelarutan dari garam AgCl sebesar S, maka konsentrasi Ag positif dan Cl negatif masing-masing sesuai dengan perbandingan koefisiennya guys. Jadi, untuk Ag positif S dan Cl negatif juga S. Rumus KSP-nya bisa kita tuliskan dari hasil perkalian konsentrasi ion-ion dipangkatkan dengan koefisien masing-masing guys. Untuk AgCl, KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag positif dikali dengan konsentrasi Cl negatif, masing-masing dipangkatkan 1 ya guys, karena koefisiennya masing-masing 1. Sama dengan S dikali dengan S, sama dengan S kuadrat. Yang kedua, jika senyawa garamnya terdiri dari 3 ion, misalnya PbI2, terion menjadi Pb2 positif plus 2I negatif. Bila diketahui kelarutan PbI2 sebesar S, maka konsentrasi Pb2 positif dan I negatif masing-masing S dan 2S. Rumus KSP-nya menjadi konsentrasi
Pb2 positif dikali dengan konsentrasi I negatif dipangkatkan dengan 2 ya guys, karena koefisien I negatifnya sebesar 2. Sama dengan S dikali 2S pangkat 2, kita dapatkan 4S pangkat 3. Yang ketiga terdiri dari 4 ion. Misalnya AlOH 3 kali, terion menjadi Al3 positif plus 3OH negatif. Bila diketahui kelarutan AlOH 3 kali sebesar S, maka konsentrasi Al3 positif dan OH negatif masing-masing sebesar S dan 3S. Rumus KSP-nya menjadi konsentrasi Al3 positif dikali dengan konsentrasi OH min pangkat 3. Sama dengan S dikali dengan 3S pangkat 3, kita dapatkan 27S pangkat 4. Yang berikutnya, yang keempat, jika senyawa garamnya terdiri dari 5 ion, misalnya Fe2C2O4 3 kali, terion menjadi 2Fe3 positif plus 3C2O4 2 negatif. Bila kelarutan garam Fe2C2O4 3 kali sebesar S, maka konsentrasi ionnya masing-masing 2S dan 3S. Rumus KSP-nya menjadi konsentrasi Fe3 positif pangkat 2 dikali dengan konsentrasi C2O4 2 negatif pangkat 3 sama dengan 2S kuadrat kali 3S pangkat 3, kita dapatkan sebesar 108S pangkat 5. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya guys mengenai kelarutan dan rumus KSP. Agar teman-teman bisa lebih paham lagi, mari kita lihat contoh soalnya ya. Soal pertama, ketika 50 ml larutan jenuh MgF2 diuapkan, didapatkan padatan MgF2 sebanyak 3,8 mg. Tentukan kelarutan dan KSP MgF2. Oke guys, jadi dari soal diketahui volume larutannya sebanyak 50 ml, lalu larutannya diuapkan. Artinya nanti yang menjadi uap adalah pelarut atau airnya guys. Dan didapatkan padatan MgF2-nya sebanyak 3,8 mg. Berarti 3,8 mg ini adalah zat yang terlarut guys. Oke, dari sini pertama kita bisa tentukan kelarutan dari MgF2. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kelarutan itu sama seperti molaritas ya guys. Berarti, kita bisa mencari kelarutan atau S dari mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Mol zat terlarutnya didapat dari massa dibagi dengan MR MgF2. Massanya kita ubah ke gram ya guys. Jadi, bisa kita tuliskan menjadi 0,0038 dibagi 62 dikali 1000 per 50. Dan kita dapatkan nilai kelarutannya sebesar 1,23 kali 10 pangkat minus 3 molar. Selanjutnya, kita bisa mencari KSP MgF2-nya guys. Kita buat dulu reaksi kesetimbangannya. MgF2 terion menjadi Mg2 positif ditambah 2F negatif. Bila kelarutan MgF2 sebesar S, maka konsentrasi ion-ionnya masing-masing S dan 2S. KSP MgF2 sama dengan konsentrasi Mg2 positif dikali dengan F negatif pangkat 2 sesuai dengan koefisiennya sama dengan S dikali dengan 2S pangkat 2. Ini tadi yang terdiri dari 3 ion guys, sama dengan 4S pangkat 3. Lalu kita masukkan nilai kelarutannya sebesar 1,23 kali 10 pangkat minus 3 molar tadi, berarti sama dengan 4 kali 1,23 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 3, kita dapatkan nilai KSP-nya sebesar 7,37 kali 10 pangkat minus 9. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk yang nomor 2, pada suhu tertentu, diketahui KSP CaOH 2 kali sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Berapa pH larutan jenuh CaOH 2 kali saat itu? Nah, untuk soal ini guys, yang diketahui justru KSP-nya. Dan yang ditanyakan adalah pH dari larutan jenuh. Untuk mengetahui pH-nya, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu
kelarutan dari senyawanya, guys. Jadi, yang pertama, kita tentukan dulu kelarutan CaOH 2 kali. Reaksi kesetimbangannya yaitu CaOH 2 kali menjadi Ca2 positif tambah 2OH negatif. Kelarutan CaOH 2 kali kita misalkan sebagai S, maka konsentrasi Ca2 positif yaitu S dan 2OH min yaitu 2S. KSP-nya kita tuliskan konsentrasi Ca2 positif dikali dengan konsentrasi OH negatif pangkat 2. KSP-nya bernilai 4 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan S dikali 2S pangkat 2. 4 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 4S pangkat 3. Di sini 4-nya bisa kita eliminasi ya guys. Lalu S-nya kita dapatkan dari akar pangkat 3 dari 10 pangkat minus 6, sehingga nilai kelarutannya sebesar 10 pangkat minus 2 molar. Selanjutnya, kita bisa tentukan pH dari CaOH 2 kali guys. pH dari kalsium hidroksida bisa kita tentukan dari konsentrasi OH negatifnya guys. Karena kalsium hidroksida merupakan senyawa yang bersifat basa. Dari nilai kelarutannya, kita bisa tentukan konsentrasi OH negatif sama dengan 2S. Jadi, konsentrasi OH negatifnya sebesar 2 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Dari sini, kita bisa cari pOH-nya, yaitu minus log dari konsentrasi OH min, sama dengan minus log 2 kali 10 pangkat minus 2, kita dapatkan pOH-nya sebesar 2 min log 2. Maka, pH dari CaOH 2 kali, yaitu 14 min pOH, sama dengan 14 min 2 min log 2, kita dapatkan sebesar 12 plus log 2. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Bagi teman-teman yang masih bingung, atau mungkin memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung bertanya atau menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Dan ingat, like video ini jika kamu suka, dan subscribe bagi kamu yang belum subscribe, agar kamu bisa mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Terima kasih ya. Semangat belajar!